Yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Yesus mengandalkan Allah. Seperti yang ditegaskan Yesus ketika pulang ke kampung halamannya, Lukas bab 4 ayat 18-19, misi hidup Yesus ialah mewartakan kerajaan Allah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebelum melaksanakan perutusannya, Yesus melakukan puasa di padang gurun. Dalam puasanya itu, Yesus hendak merenungkan dan menegaskan prinsip atau pegangan hidup mana yang harus dipilih di antara pilihan-pilihan ada. Pilihan-pilihan hidup seperti mengambil jalan pintas atau melalui proses dan kerja keras, mencapai popularitas atau jalan kesederhanaan, kerjasama dan menyembah setan atau mengandalkan Allah. Di antara berbagai pilihan itu, Yesus mengambil pilihan taat dan mengandalkan Allah. Taat mengandalkan Allah berarti mengingkari keinginan diri. Taat pada kehendak Allah berarti mengambil cara kesederhanaan dan kerja keras. Hal itulah yang diprioritaskan dalam hidup Yesus. Bahkan Yesus memberi perumpamaan untuk prioritas itu. Seperti, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Anak yang terkasih, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ada macam-macam tawaran dalam hidup kami setiap hari. Mau belajar, nonton TV, main game, bermain ke rumah teman, jalan-jalan, berdoa, dan sebagainya. Melalui Yesus, Engkau telah memberikan teladan kami dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Yesus tetap memilih Engkau, mengandalkan Engkau, dan menomorsatukan di Kau. Tolonglah kami agar kami dapat memilih pilihan hidup yang penting, bagaimana Tuhan Yesus telah memilihnya, yaitu mengandalkan di Kau. Di Kau kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Yesus dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dari jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka yang akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, Yesus memiliki cita-cita. Cita-cita Yesus bagaimana ia tegaskan di tempat asalnya, Nazaret, yakni menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Cita-cita Yesus sangat mulia. Untuk mencapainya perlu cara yang tepat. Ada banyak pilihan cara untuk mencapainya. Tentu tidak semua cara tepat. Maka Yesus berpuasa di padang gurun untuk memikirkan cara yang tepat itu. Ketika Yesus lapar, setan menawari cara yang enak dan cepat, yakni mengubah batu menjadi roti. Yesus anak Allah, ia dapat mengubah batu jadi roti. Ia tidak perlu kerja, tidak perlu susah payah. Namun Yesus menolaknya. Ia tidak mau jalan pintas, ia ingin kerja keras. Bahkan Yesus ingin kerja tidak hanya untuk makanan badan, yaitu roti, melainkan Yesus juga mau kerja untuk makanan jiwa. Makanan jiwa ialah doa. Doa selain mengatakan sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan sabda Tuhan. Pemasmur mengatakan, sabda Tuhan itu manis seperti madu. Semakin banyak doa dan mendengarkan sabda Tuhan, semakin tumbuhlah jiwa kita. Manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi juga dari firman Tuhan. Setiap orang ingin hidup kaya, berkuasa, dapat bisa melancong keliling dunia. Yesus ditawari cita-cita seperti itu dan melupakan cita-citanya semula, yaitu memberikan kabar baik bagi orang miskin, orang tawanan, menyembuhkan orang-orang cacat, dan mengabarkan tahun rahmat. Yesus diajak untuk memenuhi kesenangan diri sendiri dan melupakan kepentingan orang lain. Kekayaan dan kekuasaan itu akan didapat jika Yesus mau menyembah dan mengabdi setan. Yesus menolak cita-cita itu. Ia tetap teguh pada cita-citanya. Ia tidak ingin berbakti kepada setan, yakni hidup untuk dirinya sendiri, melainkan ia mau mengikuti perintah Tuhan, yakni hidup dan berkorban untuk orang lain. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Selain itu, Yesus juga ditawari cara dengan membuat dirinya terkenal. Yesus diminta oleh setan untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Yesus anak Allah, maka ia dapat meminta Allah untuk menangkapnya sehingga Yesus tidak jatuh ke tanah dengan keras. Yesus tidak akan mengalami celaka sehingga banyak orang akan memuji-muji dirinya. Yesus tidak mau menggunakan cara itu. Cara itu dianggap Yesus mencobai Allah. Mencobai Allah ialah dosa besar. Yesus justru ingin menaati perintah Allah. Dari bacaan di atas, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita sering berdoa, berpuasa. Doa dan puasa itu berguna untuk melatih diri agar tidak mudah menuruti kesenangan diri. Dengan doa dan puasa, orang melatih diri untuk mampu berkorban untuk orang lain. Selain itu, bacaan di atas mengajarkan agar kita tegas dalam melawan godaan setan. Dan diharapkan kita hanya mengarahkan diri pada cita-cita yang sudah ditetapkan. Cita-cita yang baik ialah cita-cita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah hal yang penting dalam hidup.
Itulah yang harus banyak dikerjakan daripada kegiatan yang lain. Dalam akhir bacaan itu dikatakan, setan mundur dan menunggu waktu yang baik. Artinya perlawanan setan terhadap Allah dengan menggoda umatnya tidak pernah berhenti. Ia akan mencari kesempatan di mana manusia sedang lemah. Itu mengingatkan kita agar kita selalu waspada dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Tuhan telah mengalahkan setan. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengalahkan setan. Untuk itu kita harus selalu berdoa, mohon kekuatan untuk mengalahkan godaan setan. Mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk melaksanakan utusan itu, Yesus hanya mengandalkan pada kekuatan Tuhan. Semoga teladan Yesus ini juga menjadi teladan hidup kami, di mana kami dalam melaksanakan hidup ini selalu mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan dan asal hidup kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.